Pertama kali saya ketemu sama Pak Wahyu itu beliau datang ke sini. Orangnya baik banget, Pak Haji, orangnya baik, ramah, dan dia nggak pernah minta yang namanya barang harus sampai hari ini, jam segini, harus ini, nggak. Biasanya dia mau dijemputnya sama salah satu driver kami, yaitu namanya Pak Tiar. Kalau ke dia nggak pernah ada perjanjian gitu. Jadi sebelum dia request, sebelum dia minta jemput barang, dia biasanya malam nelpon. Kalau nggak WA, dia punya WA saya. Ya besok saya mau antar barang. Oh ya udah Pak Haji. Pak Haji udah bilang ke marketing udah Bahtiar aja besok yang jemput. Oh ya udah Pak Haji. Padahal di sebelumnya juga saya nggak pernah minta biar saya yang jemput gitu. Mungkin dia ada kesan sendiri lah dengan pelayanannya Tiar waktu jemput seperti apa, terus ramahnya Pak Tiar gitu kan. Terus takutnya ada pertanyaan dari driver lain juga kan. Padahal nggak pernah gitu. Emang mungkin chemistry dapat kali chemistry. Dan dia sekali kirim itu bisa paling kecil itu dia 1 ton. Paling banyak itu dia 5 ton, 3 ton, 4 ton, 5 ton itu untuk ke berbagai wilayah, Sumatera, Jawa, Makassar, Kalimantan. Ngirimnya buku sama rapot, dia biasanya saya ngambil barangnya di daerah Kali Ciliwung ya. Buku, barangnya berupa buku Pak, kayak ini akademi militer yang baru lulus tuh biasa dia mendapatkan buku itu sekali kirim 50 buku sampai 100 buku ke daerah ini militer, komplek-komplek militer gitu. Pak Haji responsif yang pasti, terus dia nggak bawel, cuma dia maunya saat itu ya, maksudnya dia nih pas barang saya dijemput, dia mobil saya langsung menuju kantor gitu, jadi nggak jemput barang lain. Cuma kan nggak bisa gitu, kalau prosedur diklik sendiri kan nggak bisa begitu. Itu kita punya 4-5 jemputan, kita udahin dulu, kita selesain dulu, baru kita balik ke kantor. Cuman dia selalu minta sih sama saya nggak minta apa-apa sama klik, tapi saya cuma minta DO saya balik ketika barang sudah diterima. Dan itu DO-nya dia kan buat nanti ketika ada audit gitu, DO itu harus balik. Dia biasa 1 bulan itu dia pasti ada kiriman. Oh enggak, dia menyikapinya pakai ini. Jadi dia lebih milih jemputan dia di jam yang terakhir. Dia nggak mau di jemputan yang pertama. Jadi kalau yang terakhir kan otomatis kita langsung balik ke kantor gitu. Dia nyari jalan keluarnya seperti itu gitu. Dan yang paling saya senang itu dia selalu bayar cash Pak. Mau totalnya dia 10 juta, 20 juta, dia tetap bayar cash di sini, di Klik. Terus dia cerita pada saat itu dia serap di Klik ya itu. Pertama lead time-nya juga nggak mengecewakan, customer service-nya juga responsif. Itu aja, makanya dia masih percaya sama Klik Logistik. Iya, pertama pasti saya harus tanya dulu nih Pak nih, alamat lengkap tujuannya kemana, biar kita tidak salah kasih harga. Terus setelah beliau ngasih alamat lengkapnya, saya kasihlah harganya dan estimasinya. Untuk wilayah Jawa Timur, saya selalu bilang sama Pak Haji itu, untuk wilayah Jawa Timur kami tidak bisa diburu-buruin. Karena apa? Karena truk kita itu jalan 1 minggu 2 kali. Kadang beliau nanya, kenapa Mbak seperti itu, beda dengan Sumatera atau beda dengan Bali? Karena kalau untuk ke Jawa Timur itu kan kita nunggu muatan Kalimantan penuh ya Pak ya, antara Kalimantan, wilayah Timur gitu. Jadi kita nggak bisa jalan sendiri karena kita ada barengannya. Terus untuk ke Medan, saya selalu bilang itu seminggu itu ada 3-4 kali muatan, kecuali hari Sabtu. Itu tidak ada muatan. Dan estimasinya juga 7-8 hari. Untuk ke Bali itu beliau juga udah tahu jadwalnya itu Rabu sama Sabtu pagi. Terus setelah itu saya bilang sama beliau, ketika barang sudah diterima akan saya fotokan STT-nya. Apa itu STT? Yaitu tanda terima barang. Tanda terima barang dan dokumennya dia itu difotokan ke beliau. Nanti beliau akan laporan juga gitu ke orang kantornya. Yang pertama ya, kalau yang jemput saya udah nggak nyari-nyari tempat, nggak nelponin dia lagi, mungkin seperti itu. Cuma kalau untuk
Selebihnya saya nggak tahu, cuma Pak Haji doang yang bisa ngerasain. Kalau untuk saat ini kendala penjemputan itu masalah Sherlock sih Pak. Kadang Sherlock yang customer kasih sama pas dijemput itu beda titiknya gitu. Apalagi maaf ya Pak, kalau orang udah sepuh ya, orang udah tua, mereka kan kadang nggak bisa ngasih Sherlock atau map. Kadang mereka ngejabarin tuh alamat-alamatnya, bisa belok sini patokannya ini, patokannya ini. Itu sih. Nggak pernah Pak. Orang dia yang punya rumah, masa saya yang buatin loh.